mengesahkan Dewan Pers bersama almarhum Ketua yang lama Pak Profesor Azum Mardiandra telah berkeliling ke komisi, fraksi, bahkan diundang dalam rapat dengar pendapat dan bertemu dengan segenap stakeholder di DPR untuk menyampaikan rumusan reformulasi atas 22 pasal yang kami anggap dapat mengganggu kebebasan pers. Reformulasi atas 22 pasal yang disampaikan oleh Dewan Pers diperoleh berdasarkan pertemuan kami Dewan Pers dengan 11 konstituen ditambah dengan ahli hukum tata negara dan 3 orang wakil dari aparat penegak hukum, yaitu wakil dari kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Ketiga-tiganya dalam fokus discussion yang kami lakukan menyampaikan bahwa rancangan undang-undang KUHP yang waktu itu masih berupa rancangan jelas-jelas membahayakan buat kebebasan pers dan kemerdekaan pers. Karena itulah kami menyampaikan reformulasi itu kepada DPR. Dan kita tahu dari 22 pasal hanya 1 yang dipenuhi oleh DPR. Jadi ini adalah sebuah catatan kelam buat kebebasan pers di Indonesia. Betapapun demikian, Dewan Pers tidak ingin menyerah. Dewan Pers mengupayakan satu langkah-langkah hukum yang lain yang kami anggap bisa menjaga kemerdekaan pers sedapat-dapatnya. Tentu nanti akan ada pembicaraan tentang uji materi terhadap KUHP, tapi yang pasti adalah tadi kalau kita bicara di hulu, di hilir kami memperkuat kerjasama Dewan Pers dengan kepolisian. Karena kalau ada wartawan dipersoalkan secara hukum, maka gerbang pertama itu adalah kepolisian. Selama ini kami sudah memiliki MOU atau nota kesepahaman dengan kepolisian yang intinya adalah jika ada wartawan dilaporkan, harap polisi tidak melanjutkan atau menunda dulu dan mengembalikan kepada Dewan Pers untuk diperiksa apakah materi yang dilaporkan itu masih dalam ranah Undang-Undang 40 atau tidak. Dalam beberapa tahun itu sudah berlangsung, meskipun di sana-sini masih ada juga terjadi kriminalisasi. Dan karenanya saya dan teman-teman menginisiasi bersama konstituen untuk menyusun aturan turunannya dari MOU yang sebelumnya belum pernah ada, yang disebut dengan perjanjian kerjasama antara saya sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundangan dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Dan PKS itu sudah ditandatangani Desember lalu. Dengan kata lain, mestinya dengan 2 gerbang ini kita bisa menjaga agar kriminalisasi itu tidak terjadi. Intinya sama dengan MOU, cuma kita bikin dengan aturan-aturan yang lebih rigid lagi, lebih rinci lagi. Meskipun demikian, perlindungan yang diupayakan oleh Dewan Pers lewat 2 peraturan, yaitu MOU dan PKS, itu menyangkut juga satu hal lain. Jadi satu adalah melindungi kebebasan pers dengan meminta polisi agar berkoordinasi dengan Dewan Pers manakala menerima laporan. Tapi pada saat yang sama kita juga dituntut untuk bertanggung jawab, yaitu jika ada hal-hal yang dilaporkan yang ternyata bukan dalam ranah Undang-Undang 40, maka polisi bisa memproses. Misalnya kasus pemerasan yang sering kita dengar gitu ya, dengan mengatasnamakan wartawan, itu kita nggak bisa bantuin. Jadi saya harus katakan di sini Dewan Pers pasti tidak bisa bantu, manakala hal itu bisa kita pastikan. Nah, memastikan itu semua tentu saja ada di Dewan Pers untuk memeriksanya. Kira-kira begitu, apakah benar karena. Jadi mungkin contohnya aja, kalau ada berita tidak akurat, itu adalah pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Karenanya dia dihukum dengan hukuman etik yang ada di Dewan Pers. Begitu. Tapi kalau itu mau dituduhkan sebagai berita hoax, nanti dulu kita periksa dulu, ini tidak akurat atau hoax, tidak akurat atau fitnah. Gitu. Kalau begitu kita bisa pastikan itu fitnah dengan ada intensi untuk berbuat buruk, gitu ya, malice dalam bahasa Inggris, malicious intent, maka itu bisa dilanjutkan oleh pihak kepolisian. So, kawan-kawan sekalian, kita memang mesti menjaga betul supaya kerja jurnalistik kita berada di dalam ranah Undang-Undang 40. Dengan demikian kita bisa jagain sama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang baru saja sudah kita sepakati dan ditandatangani oleh konstituen Dewan Pers adalah pedoman pemberitaan perusahaan pers kita semua
di media sosial. Ini adalah sebuah isu baru yang sangat-sangat mencemaskan, karena dalam beberapa kasus wartawan dilaporkan bukan karena beritanya, tapi karena berita itu di screenshot, diunggah di Facebook, lalu dikata-katain di situ, dikasih caption di dalam berita itu. Caption itulah yang digugat. Tentu kalau pakai Undang-Undang 40 mungkin itu udah bisa masuk dalam ranah kita. Tapi kita juga tidak menutup mata, Dewan Pers tidak menutup mata bahwa banyak media massa yang justru meminta karyawan, wartawan dan sebagainya agar mempromosikan beritanya itu di media sosial supaya dibaca oleh lebih banyak orang. Nah, nanti kami akan membuat sosialisasi atas pedoman itu, yang intinya adalah Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, media sosial yang dimiliki oleh pers berbadan hukum pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 40 harus terkoneksi dengan media induknya. Kira-kira gitu intinya. Jadi misalnya kalau boleh saya sebut, misalnya Kompas memiliki 5 kanal di YouTube, sekian account di Twitter, sekian account di Instagram, dia harus mention si Kompas soal account-account media sosial tadi. Sebaliknya, di media sosial tadi juga harus disebutkan di dalam bio-nya bahwa dia terafiliasi atau bagian dari Kompas, sehingga nyambung. Nah, jika nyambung, maka apapun konten yang ada di media sosial itu berada di bawah tanggung jawab si media induknya. Dan dengan demikian bisa dilindungi oleh Undang-Undang 40. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arif. Jadi menegaskan sekali lagi pada teman-teman, sepanjang memang itu adalah sebuah karya jurnalistik dan tayangnya di media massa, Undang-Undang 40 menjelaskan media massa adalah media yang berbadan hukum. Jadi bisa media cetak, koran, bisa media elektronik, radio dan televisi, juga bisa media online. Maka ketika ada yang merasa demikian, perorangan, lembaga, atau institusi, maka penanganannya step di Dewan Pers. Nah, yang menjadi persoalan ketika kemudian di luar konteksnya pemberitaan, setelah ditelaah, diperiksa oleh Kang Arif dengan tim, itu tidak masuk dalam ranahnya pers, ranahnya pidana, maka walaupun dengan jaket atributnya menyebut wartawan, maka tentunya itu larinya ke pidana. Jadi menegaskan wartawan juga bisa dipenjara kalau melakukan kerja-kerja di luar konteksnya Undang-Undang 40 tentang jurnalistik. Jadi kalau pidana, pidana saja, nggak ada urusan itu. Barangkali menegaskan. Makasih. Kang Asmono atau Kang Sabto? Kang Sud? Oh, Kang Sabto dulu. Silakan Kang. Lapor soal apa ini? Apa ini dilaporin, boleh kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau melaporkan soal pekerjaan yang baru diserah terimakan kepada saya dari Mbak Nini. Saya sekarang punya ganti jabatan. Jadi sebelumnya bukan 2 ya? Enggak. Namanya sama aja. Jadi saya sekarang di penelitian, pendataan, dan ratifikasi. Kita sudah melakukan rapat dengan serah terima dengan Mbak ini, dan kita tidak akan banyak melakukan perubahan yang signifikan. Kita akan meningkatkan, mengoptimalisasi apa yang sudah dicapai dari kepemimpinan Mbak Nini kemarin. Saya tinggal melanjutkan saja. Prinsipnya tidak berubah. Ada 5 hal yang menjadi prinsip perusahaan yang dilakukan penelitian perusahaan adalah mereka harus tentu saja ya, akta perusahaan, ada PT, KBLI-nya jelas, pemreknya atau penanggung jawabnya harus UKW utama, kewajiban untuk memberikan gaji dan juga tentu saja BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan terhadap keluarga itu, karena di Undang-Undang Pers kita wajib untuk melindungi wartawan. Dan keempat, kualitas karya jurnalistik tentu saja ini penting. Kita akan cek kualitas karya jurnalistik karena banyak pengaduan yang muncul ke tempatnya Pak Yadi, dan tentu saja yang selama ini belum dioptimalisasi adalah ratifikasi media. Jadi nanti ratifikasi media itu jadi seluruh media baik online maupun semua platform, mereka harus melakukan ratifikasi terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers. Yang utama tentu saja tentang KEJ, Kode Jurnalistik, dan PPMS, Pedoman Pemberitaan Media Siber. Jadi kita bikin sebuah
aplikasi, nanti seluruh media akan mencantumkan dia media apa, nanti dari situ dia akan tunduk pada itu. Seperti kalau syarat dan kondisi, kalau Bapak Ibu sekalian biasanya, jadi kalau begitu agree berarti teman-teman tunduk terhadap syarat dan kondisi aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Itu bukan peraturan Dewan Pers, tapi itu sebagian besar adalah peraturan yang disusun bersama konstituen. Artinya sebagai anggota konstituen harus tunduk dan taat dengan itu, sehingga teman-teman nggak ada komunikasi ketika ditanya tak terus tak menjawab, saya belum baca, nggak bisa. Anda sudah meratifikasi dan Anda sudah approve dengan hal itu. Dan ini tapi tentu aja hidup itu kan sebuah keseimbangan, maka media dalam hal ini kami sebagai anggota Dewan Pers juga menjaga keseimbangan itu. Kita tidak hanya ngomong administratif dan menghukum saja, tapi kita akan memberikan semacam capacity building dalam seluruh perusahaan pers. Kita akan melakukan capacity building ke berbagai tempat untuk masing-masing teman bisa ikutan bagaimana sih cara mengelola media yang benar, yang baik, yang bisa performnya bagus, juga itu akuntabel. Yang penting kan akuntabel. Jadi kalau membuat media itu harus itu akuntabilitasnya itu menjadi hal yang penting. Ya, tentu saja kalau pengelolaannya akuntabel, insya Allah akan kredibel, karena media itu kredibel. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengembangan pekerjaan ke depan, meneruskan langkah-langkah mengoptimalisasi apa yang sudah dilakukan sama Bu Nini. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas Agung, Pak Pawaka. Terus Kang Sabto, jadi menegaskan juga sedikit saja bahwa ternyata ketika teman-teman stakeholder mendirikan perusahaan pers tidak hanya bicara Undang-Undang 40, tapi juga ada Undang-Undang Tenaga Kerja. Dari Kang Sabto mengingatkan gaji, BPJS segala macam itu menjadi bagian. Jadi jangan sudah buat perusahaan kemudian nggak digaji karyawan jadi persoalan juga. Yang terakhir aja dengan pajak. Jadi itu begitu Bu Dini nanya, coba gajinya gitu kan, ada nggak slipnya gitu kan? Kok diatur Dewan Pers ngatur? Enggak. Dewan Pers tidak pernah membuat peraturan. Yang membuat peraturan adalah seluruh konstituen dijahit oleh Dewan Pers. Jadi betul tadi, kalau tiba-tiba mohon maaf salah satu di antara anggota konstituen teriak, ya kembalilah kepada konstituen menaungi Anda, karena itu sudah ikut terlibat membuat peraturan Dewan Pers. Kurang lebih begitu. Maka Kang Asmono, ini dunia selebriti, silakan. Terima kasih Mas Waka. Izin Ketua. Dari saya satu hal aja, kalau Bapak sekarang mengikuti perjalanan Dewan Pers di periode sekarang ini dari 18 Mei sampai sekarang, mungkin ada beberapa hal yang terlihat agak berbeda. Jadi dari sisi komunikasi kami pada publik, kami ini concern sekali untuk mengkampanyekan tentang kemerdekaan pers dengan berbagai macam program. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di setiap komisi pendataan, ratifikasi penelitian maupun dari komisi hukum, pengaduan dan maupun pendidikan, itu kami coba kemas dengan konsep untuk mempromosikan tentang kemerdekaan pers. Karena kami yakin bahwa masih ada banyak dari sekian ratus juta penduduk kita ini yang berperan tentang kemerdekaan pers. Kami juga ingin memberikan satu penegasan bahwa kemerdekaan pers bukan hanya untuk pers, tapi untuk publik. Karena Bu Ketua tadi saya menyampaikan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga demokrasi, maka ya demokrasi itu adalah bagian dari urusan publik. Jadi urusan Dewan Pers adalah urusan publik melalui pers. Nah, kami berharap upaya ini bisa didiseminasikan ya kepada publik. Jadi Dewan Pers bukan hanya milik pers, tapi milik publik. Saya kira itu karena pers yang berkualitas akan mendukung upaya penguatan kualitas juga masyarakat kita untuk lebih berdemokrasi, untuk lebih sejahtera dan berkeadilan. Terima kasih, Mas Waka. Terima kasih Kang Asmono. Jadi Dewan Pers sangat terbuka, menjangkau kemana-mana. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, otokritik buat kita bersama. Terima kasih. Yang Mas Tri ada di Zoom nggak ya? Kalau tidak ada berarti Kang Asep sebagai pamungkas sebelum kita tanya jawab. Monggo Kang Asep. Bapak sudah hadir, nggak harus bicara kalau nggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini, Pak Agung dan teman-teman semua.
singkat saja ya. Jadi sebelum terima kasih atas kesempatan untuk kembali mengabdi kepada Dewan Pers untuk kedua kalinya. Dan semoga lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan mohon doanya semoga periode kedua ini benar-benar memberikan makna bagi kemerdekaan pers. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Syed. Teman-teman, mari kita plus dulu setelah semuanya sudah memberikan penjelasan. Izin, barangkali kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit Kang Toto. Sebelum Kang Toto bergeser, saya mulai sesi tanya jawab. Kita bagi yang termin pertama 3 mungkin ya, sebelah kanan 1, ibu 1, yang berdiri 1. Boleh, silakan nanti sebut nama dan langsung saja pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Silakan sebelah kanan, monggo. Saya Hartanto Bukhari, Ketua Umum PCI. Berkaitan dengan ini pengaduan tadi ya, yang karena sudah ada MOU, terus ada lagi perjanjian kerjasama ini yang saya lakukan tapi ini yang ada yang sudah diproses lama, ya diproses lama 2 tahun yang lalu, tahun-tahun dijadikan tersangka. Ini gimana kira-kira prosesnya? Ya. Terus juga untuk pengaduan-pengaduan itu satu ya. Terus keduanya lagi juga untuk kekuatan dari PKS ini sendiri. Ya. Ini mungkin teman-teman perlu tahu juga ya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya tanggung dulu 2 pertanyaan tadi. Monggo, Ibu, silakan Bu, sebut nama dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mulyati Pananrangi, Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia, organisasi pers perempuan pertama juga di Indonesia, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Ketua Dewan Pers, Ketua perempuan pertama di Indonesia. Selamat datang Yunda, kalau lebih tua dari saya. Selamat datang Arinda, jika usianya lebih muda dari saya. Ada hal yang sangat penting yang saya ingin tanyakan, sikap dan tindakan Dewan Pers melihat saat ini tsunami jurnalis, bahwa jurnalis di Indonesia kita tidak melihat kuantitinya tapi kuantitasnya. Nah, di saat ini banyak sekali pemberitaan yang menabrak undang-undang pers karena oknum-oknum pendatang baru, baik lisensi pribadi maupun lisensi medianya itu tidak jelas. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan Dewan Pers sehingga karya-karya yang mereka ciptakan itu bukan karya-karya pers, sehingga terjadilah kegaduhan dan pengaduan-pengaduan yang sangat banyak ke Dewan Pers yang notabene merugikan jurnalis kita, insan pers. Seperti itu. Terima kasih Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi yang berdiri tadi bisa merapat ke tengah biar kelihatan. Itu penting. Silakan. Selamat sore Ibu dan Bapak yang terhormat. Saya Dewi, saya bekerja untuk CNN Indonesia. Ini nih Pak Selamat sore Ibu dan Bapak yang terhormat. Nama saya Dewi, saya bekerja untuk CNN Indonesia. Pertama-tama atas nama CNN dan Transmedia kami ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Nini, Pak Asep dan para pimpinan Dewan Pers. Semoga mampu membawa Dewan Pers untuk membuat dunia jurnalisme Indonesia dan media Indonesia lebih makmur, lebih maju dan sejahtera. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Arief, Pak Azul, berkaitan dengan tadi Pak MOU dan KSP itu sudah diteken perjanjiannya dengan Mabes Polri pada bulan Desember. Itu sudah sampai di daerah belum ya Pak? Apa sudah bisa dipakai sebagai prosedur standar prosedur untuk menangani kasus? Karena yang kami dengar adalah di daerah justru kasus seperti ini lebih banyak. Yang kedua, Pak Azul juga menyangkut isu
bagaimana media massa mengoperasikan akun medsos. Pada poin keempat, Pak, ada isu tentang kewajiban media untuk melakukan moderasi terhadap komentar dari para pihak. Di situ disebut beberapa bagian menyangkut soal penggunaan kata-kata yang tidak pantas, cabul, dan seterusnya. Tapi ada juga kata-kata yang dianggap melakukan penghinaan, penodaan melakukan penodaan terhadap nama baik dan seterusnya. Yang kita tahu ini adalah isu-isu yang sangat sensitif. Dilihat dari sudut pandang siapa ini menodai nama baik. Bagaimana kalau ini dianggap sebagai isu yang faktual, tapi oleh pihak lain dianggap menodai nama baik dan seterusnya. Juga tidak ada penjelasan lebih rinci tentang bagaimana moderasi ini harus dibuat dalam 24 jam, dalam sekian jam, dalam sekian hari, dan bagaimana batasnya tanggung jawab perusahaan pers dan pemilik akun terhadap isu moderasi ini. Yang ketiga barangkali untuk Ibu Nini, bagaimana dengan nasib sertifikasi profesi wartawan yang selama katakanlah berapa ya 10-15 tahun ini menjadi problem. Siapa sih yang berhak menerbitkan sertifikasi itu? Terakhir saya cek itu urusannya masih dengan LSP Pers yang kita tidak terlalu kenal ini lembaganya siapa, kemudian tapi mereka punya sertifikasi yang diberikan oleh BNSP. Di mana posisi sertifikasi kita yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sementara selama ini kita dikasih tahu bahwa Dewan Pers adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi tersebut. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Terima kasih. Apa yang disampaikan Mbak Dewi komplit itu paketnya clear semua. Baik teman-teman yang saya hormati, ada 3 penanya. Gitu kan. Kalau saya boleh klasterkan ini lebih banyak ke Kang Arif ini kaitannya dengan MOU. Ini mohon maaf karena mau pemilu jangan sampai salah mengutip, ini perjanjian kerjasama, jangan bilang PKS ini ngomong Dewan Pers urusan perjanjian kerjasama tindak lanjut dari MOU antara Polri dan Dewan Pers. Monggo Kang Arif, ada 2 pertanyaan dari Pak Bukhori, kemudian dari Mbak Dewi bersinggungan karena juga terkait dengan peraturan yang baru dibuat. Yang terakhir tadi kaitannya dengan bagaimana jumlah media semakin banyak berkah, anugerah atau bencana gitu kan. Kurang lebih begitu bahasanya. Silakan Kang Arif. Terima kasih. Seperti saya katakan di awal tadi, MOU dan PKS adalah sebuah langkah yang diambil oleh Dewan Pers bukan hanya periode sekarang, karena MOU sudah dilakukan saya kira 3 periode sebelum kita ya Bang ya, 3 periode sebelum kita, sebuah langkah yang berada dalam ranah dan wewenang Dewan Pers. Tentu kami tidak bisa masuk ke ranah yang bukan wewenang Dewan Pers. Misalnya undang-undang. Undang-undang itu ada di ranah eksekutif dan ada di ranah legislatif. Dan jika komunitas pers dan Dewan Pers diundang, tentu kami hadir untuk memberikan masukan seperti yang baru saja saya ceritakan tadi. Nah, meskipun KUHP-nya seperti saya sampaikan sudah demikian, maka upaya-upaya lain harus dilakukan. Kalau pertanyaannya adalah kenapa MOU? Nah, ini kita mesti merefer ke yang dulu. Dulu seingat saya yang saya dengar dari senior-senior pendahulu sebelum saya di Dewan Pers adalah MOU dibikin untuk mengikat antara Dewan Pers dengan institusi kepolisian, dalam hal ini Kapolri. Kita tahu bahwa di dalam institusi kepolisian itu strata itu berlaku sehingga kalau ada MOU dengan Kapolri maka diharapkan ke bawah itu akan ikut semua. Nah, ini yang perlu kita lanjutkan dengan PKS yang lebih rinci lagi. Apakah ini sudah berlaku? De jure sudah. Yang belum adalah sosialisasinya. Nah, ini yang mungkin saya ingin sampaikan dan ingin mengundang teman-teman juga pada hari Pers Nasional tanggal 9 Februari di Medan, Sumatera Utara, kita mengagendakan untuk melakukan sosialisasi bersama kepolisian. Syukur-syukur Pak Kapolri bisa hadir, dilakukan secara hibrid untuk menjelaskan item demi item petunjuk teknis apa yang mesti dilakukan oleh kepolisian baik di tingkat Polda, Polres, dan Polsek jika ada laporan tentang kerja dan karya jurnalistik. Begitu. Jadi nggak main langsung tersangkakan, nggak main langsung, itu yang kita hindari. Bicarakan dulu dengan Dewan Pers. Gitu. Saya selalu bercanda dengan teman-teman penyidik, saya katakan Dewan Pers ini bantuin sehingga kalian nggak sibuk di depan. Jadi kasih aja dulu kepada kita biar kita yang repot, nanti kita filter. Kira-kira begitu. Dan kita punya mekanisme untuk itu semua.
Itu untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi ada soal media sosial, soal moderasi ya dari Mbak Dewi, saya kira itu betul sekali. Di dalam diskusi kami ketika menyusun pedoman itu, memang muncul satu pertanyaan, betulkah komen-komen di bawah status media sosial yang dimiliki oleh media massa berbadan hukum itu menjadi tanggung jawab si pengelola media? Ada yang mengatakan tidak, karena ini platformnya platform internasional, Facebook, Google dan sebagainya, sehingga medianya tidak bertanggung jawab. Sebagian besar yang lain, kalau dibikin perbandingan yang kedua yang lebih banyak, mengatakan harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Nah, karenanya jika ada satu liputan muncul di YouTube atau di mana-mana, komen-komen itu nggak bisa dibiarkan sembarangan. Apalagi kalau komennya biasa saja tentu nggak ada masalah, tapi kalau sudah mulai memfitnah, menyebut nama orang, mempermalukan, ngatain dan sebagainya, maka harus ada niat baik dari si media untuk melakukan intervensi atas itu semua. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita kembalikan kepada para media, apa yang bisa dilakukan. Beberapa narasumber konstituen Dewan Pers yang bekerja juga di media mengatakan bahwa di tempat saya, di tempat kami, itu bisa saja terhadap isu yang sensitif, komennya dikunci. Jadi nggak ada orang bisa komen di situ. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari si media supaya dia tidak tidak menjadi brutal komen-komen itu. Tapi yang lain mengatakan, dan saya kira banyak media menyetujuinya, bahwa penguncian komen itu mengurangi engagement dari si berita itu di media sosial. Dan pengurangan engagement itu artinya pengurangan traffic dan pengurangan potensi kesempatan bisnis. Nah, disinilah menurut saya kebesaran hati kita semua dari pengelola media untuk bersama-sama melihat bahwa ada satu dampak yang tidak bisa kita duga manakala kita tidak mau mengontrol itu semua. Saya kira Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara clear menyebutkan bahwa apapun yang menyangkut produk media dimanapun, maksudnya di korannya kah, di sosial media kah, kalau kita terjemahkan secara lebih luas, adalah tanggung jawab dari pengelola si media itu, yaitu pemimpin redaksi. Nah, tanggung jawab inilah yang harus diambil oleh teman-teman. Jadi tidak lempar batu sembunyi tangan. Karena kalau itu terjadi, kawan-kawan, kredibilitas media akan dipertanyakan, orang berhenti baca media, orang pindah kepada sosial media, TikTok dan sebagainya, dan kita ditinggalkan. Itu yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya masih ada yang tercecer kan kaitannya dengan UKW itu yang benar yang mana, jangan sampai kemudian orang jadi bingung. Monggo silakan. Sama satu nanti Pak. Tanyakan bagaimana juga dengan kasus yang sudah lama tiba-tiba hidup lagi. Ya, benar kan tercecer. Iya. Kalau ada kasus lama, Pak, kasus lama, mungkin saya kira ada baiknya dilaporkan kepada Dewan Pers. Karena kami kan berganti setiap 3 tahun, jangan-jangan mungkin ada yang tercecer. Jadi dilaporkan untuk kami periksa lagi soal betulkah ini sebuah karya jurnalistik yang masuk ke dalam ranah Undang-Undang 40. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Melengkapi barangkali yang disampaikan oleh Pak Arief ya soal penyelesaian kasus-kasus hukum, sebetulnya kita juga ada kemajuan yang cukup signifikan dari putusan pengadilan. Kalau kita perhatikan ada beberapa gugatan perdata kasus pers ya yang kemudian di NU, meskipun Indonesia tidak menganut jurisprudensi ya, tetapi akhirnya pengadilan memutus secara administrasi itu adalah bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus pers. Jadi dikembalikan kepada Undang-Undang 40. Jadi kalau di kepolisian kita punya kerjasama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, dan kalau ditanya seberapa kuat relasi yang setara ya antara institusi kepolisian dengan Dewan Pers dalam melihat pentingnya jaminan kemerdekaan pers. Kalau ada kasus-kasus pers lalu dilihat bersama nih, kira-kira gitu lah.
kasus ini ternyata karya jurnalistik, meskipun dilaporkan ke kepolisian, maka kepolisian akan merekomendasikan, karena ini dua institusi yang memiliki kewenangan yang sama, gitu ya, nggak bisa campur tangan satu dengan yang lain. Tapi kepolisian dengan kerjasama tadi akan merekomendasikan kepada Dewan Pers. Begitu juga sebaliknya. Disitulah letak kekuatannya. Saling mempercayai, saling memprioritaskan pentingnya penyelesaian karya jurnalistik hanya berdasarkan pada Undang-Undang 40. Itu yang diproses kepolisian. Kemajuan yang lain yang menurut saya penting adalah catatan penyelesaian gugatan perdata yang juga di NO, ya, ditolak oleh pengadilan karena menurut pengadilan ini adalah kewenangan kasus etik dalam karya jurnalistik. Jadi kalau misalnya kekhawatiran kita semua ya, karena Indonesia itu kan besar, sementara Dewan Pers juga memiliki keterbatasan rentang kendali sampai ke daerah, maka disitulah letaknya kita mesti sama-sama untuk membangun apa yang namanya resource center ya. Kita berharap ya tahun 2023 ini kita bisa meng-collecting bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi kita lebih bisa mengenali berbagai bentuk kasus-kasus yang mengancam karya jurnalistik kawan-kawan wartawan. Nah, karena itu setiap hari bisa jadi jumlahnya bertambah, ya, bentuk pelaporannya berbeda-beda. Bisa jadi tidak sampai polisi, bisa jadi tidak sampai pengadilan, tapi berbagai intimidasi yang mempersempit ruang informasi, mempersempit kerja-kerja jurnalistik, itu semua harus kita identifikasi sebagai upaya kita untuk mencari memperbaiki ya apa yang bisa kita lakukan komunikasi kita dengan beberapa pemangku kepentingan. Nah, yang kedua saya kira pertanyaan yang sangat menarik ini sebetulnya masih ada relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 yang pada saat itu kita digugat di Mahkamah Konstitusi, dan itu bukan gugatan yang pertama, di mana putusan Mahkamah 2022 Agustus, salah tahun saya. Di mana di dalam putusan itu sesuai dengan pasal 15, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan standar kompetensi wartawan dan mengujinya itu adalah Dewan Pers. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini Dewan Pers bersama konstituen terus melakukan konsolidasi ya untuk menyampaikan kepada berbagai pihak kalau misalnya ada institusi pendidikan atau apapun ya yang ingin menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas termasuk uji kompetensi wartawan, kita terbuka untuk bekerja sama ya, karena tidak bisa juga Dewan Pers bekerja sendiri, 11 konstituen juga tidak bekerja sendiri, tetapi hendaknya memiliki standar kompetensi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Jadi kita terbuka, tetapi kita membuka diri untuk siapapun bisa bekerja sama dengan Dewan Pers, termasuk pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang selama ini punya konsentrasi tinggi terhadap upaya penguatan kapasitas. Lembaga media juga banyak yang ingin bekerja sama, dan itu kita harus terbuka. Tetapi catatannya satu, tetap harus menggunakan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, karena ini satu-satunya institusi yang ditunjuk kewenangannya melalui Undang-Undang Pers, khususnya pasal 15. Saya kira itu. Terus untuk yang mungkin melanjutkan ini, terus untuk BNSP sendiri sekarang yang tetap mengeluarkan kompetensi-kompetensi, terus langkah apa yang harusnya? Baik. Karena itu kan seakan-akan kan itu kan juga ya itu lembaga negara. Saya sudah, kalau saya jelas-jelas sudah dalam setiap sikap ya sudah menyikapi lebih terbuka tentang itu ya. Itu bahkan yang lembaga-lembaga yang LSP yang personality ya, CS itu terus terang PBI dan lain-lain, kami bahkan sebutkan bukan bagian dari pers, itu pengkhianat pers. Ya, karena apa? Ya, karena
harusnya tahu sejarah juga ya, sejarah gimana dulu pada saat kita ini apa namanya pers ya, memperjuangkan undang-undang pers dan lain-lain itu ya, sampai ikuti wartawan Indonesia nanti terus sekarang kalau ini BNSP tetap berjalan tetap itu aja ya, itu kan juga dari lembaga negara. Terus gimana ini kira-kira yang harus kita terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mengambil satu kalimat yang disampaikan Bapak ya. Lahirnya Undang-Undang 40 adalah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari hasil perjuangan rakyat Indonesia, utamanya insan pers, yang tidak ingin kerja-kerja pers itu dibumbui oleh kerja-kerja yang istilahnya abal-abal. Mohon maaf, kita belum tanda kutip ya, karena abal-abal kita belum mendefinisikan. Kita nggak ingin ada kerja karya pekerjaan-pekerjaan yang bukan karya jurnalistik yang mengedepankan kode etik dan berbagai standar yang dikeluarkan. Maka kenapa kemudian lahir Undang-Undang 40 untuk merapikan itu? Pertanyaannya adalah kemudian kalau ada yang melakukan di luar garis yang dikeluarkan oleh dasar regulasinya, di luar oleh undang-undang itu, kita tidak perlu mendelegitimasi dengan membabi buta ya. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan berbagai peraturan daerah yang justru memberikan dukungan pada eksistensi Undang-Undang 40, misalnya mereka akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga media yang hanya tersertifikasi oleh Dewan Pers, maka secara otomatis dia akan terdelegitimasi keberadaannya. Apa prasyarat sebuah media bisa memiliki standar sertifikasi Dewan Pers? Salah satunya adalah uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Apa syaratnya? Misalnya nih, status Pimret harus utama. Pimret harus wartawan utama dan hanya boleh memegang 2 redaksi, kantor redaksi, 2 perusahaan. Lebih dari itu, ya pasti kita coret. Gimana kalau misalnya Pimretnya dia memegang otoritas sekaligus bisnis, pasti kita coret. Maka otomatis itu terdelegitimasi. Jadi kita tidak perlu membabi buta dengan marah-marah atau apa. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka secara otomatis eksistensinya akan terdegradasi sendiri. Ya, jadi undang-undang, apalagi putusan MK itu final and binding, jadi tidak bisa lagi dibanding, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini kita mendorong, kita tetap konsolidasi ya, seperti yang bisa saya sampaikan, semua pihak boleh bekerja sama dengan Dewan Pers, semua pihak. Jadi kita tidak menutup ya siapapun kalau ingin bekerja sama, terutama dalam peningkatan kapasitas wartawan, kesejahteraan wartawan, perlindungan pada wartawan, monggo saja. Tapi tetap menggunakan standar yang dikeluarkan atas dasar kebijakan Dewan Pers sesuai dengan. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi, saya buka sesi yang terakhir ya, 2 pertanyaan. Bapak yang pakai topi sama saya. Oke, jadi 3. 1, 2 yang berdiri ya, mohon maaf. Kalau boleh gangsut tuh, karena 3. Sama beliau juga Pak Indra. Iya, oke. Monggo silakan. Yang sebelah dulu. Dan setelah itu silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, selamat ya untuk Ibu. Ya. Mungkin saya agak beda dengan teman-teman lain, tapi masih dalam koridor Undang-Undang Pers. Saya Media Watch Bu, sebagai koordinator. Nah, di sini ada Pak Arif itu Direktur Media Watch. Hanya menurut saya jeruk makan jeruk itu. Media Watch mengontrol medianya sendiri ya. Nggak ini jokes saja Pak ya. Nah, tapi kalau nggak salah Pak Arif itu dari Tempo kan Pak, Bapak?
itu kan direktur Media Watch ya, di samping yang lain. Jadi begini Bu, kelihatannya ada alergi dari Dewan Pers terhadap keberadaan Media Watch. Memang ada di lembaga perguruan tinggi seperti STM, sekolah tinggi, publisistik sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak sesuai dengan tujuan Media Watch di Undang-Undang Pers pasal 17 sebagai pemantau. Nah oke, saya nggak panjang lebar, saya dari zamannya Pak Rosikan Anwar, Pak Leo Batubara, ya, bahkan tercatat di parlemen. Ya. Nah, yang paling gamblang, luar biasa, yaitu kasus Meikarta. Ibu ya, betapa waktu itu kami di Ombudsman memanggil Meikarta dengan teguran, dengan dugaan penyimpangan. Ya, penyimpangan. Media semua hadir. Tapi nggak sampai 2 hari kemudian, hampir media mainstream itu iklan jumbonya luar biasa, Bu. Ini menurut saya satu kontradiktif yang luar biasa. Ketika saya tanya ke media, jawabannya antara newsroom, editor, dengan bisnis itu berbeda. Oke. Sekarang pertanyaan kita dengan kemarin ribuan orang itu menangis ke DPR dan sebagainya. Di mana tanggung jawab media yang waktu itu pasang iklan jumbo? Tidak kedengaran. Jadi ini kami dari Media Watch, ya nanti kita pun akan mempertanyakan ke Ombudsman. Kita harap dengan kepemimpinan Ibu, ya Bu, kepemimpinan Ibu coba diaktifkan lagi ini Media Watch, tapi independen, jangan jeruk makan jeruk. Saya waktu itu sudah didukung oleh Pak Dahlan Iskan, bahkan oleh Menteri waktu itu Pak Menteri Kominfo itu ingin dibuat otonom. Nah, tapi waktu saya sedang ngurus ke sini, itu di administrasinya Dewan Pers isinya tuh PNS dari Kominfo. Sudah dijegal kita, Bapak harus punya badan hukum gini, ya ampun. Media Watch. Jadi mungkin Bu, ada PR Ibu. Bu, pasal 17 itu diaktifkan Bu. Kalau bisa otonom. Jangan jeruk mencukupi jeruk. Nanti media mainstream juga buat Media Watch. Ya. Nah, salah satu PR Ibu, coba yang dulu pasang iklan jumbo Meikarta setelah ada gugatan ataupun protes di Ombudsman, ini dipertanyakan. Kedepannya apakah itu diperbolehkan? Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya boleh langsung singkat pertanyaan. Sebutkan nama saja. Assalamualaikum. Sebelumnya saya Yakub dari Media Indonesia. Oh, ya. Boleh maju, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakub dari Media Indonesia. Ibu, izin saya mau bertanya terkait perlindungan terhadap jurnalis dalam bentuk digital ini. Apalagi ini jelang pemilu, Bu. Bagaimana langkah Dewan Pers sendiri agar bisa memberikan perlindungan terhadap pewarta khususnya di masa tahapan pemilu ini? Karena seperti kita tahu di masa pemilu ini banyak sekali doxing dan buzzer dan lain-lainnya. Dan yang satu lagi Bu, terkait kemerdekaan pers sendiri kan penting Bu ya. Bagaimana agar penegak hukum itu tak hobi mengkriminalisasi wartawan yang begitu Bu. Bagaimana sikap Dewan Pers sendiri? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Mas Yakob. Yang terakhir Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu yang sudah terpilih sebagai Ketua Dewan Pers dan yang saya hormati semua jajaran pengurusan Dewan Pers. Kami perkenalkan, kami dari Media Budaya Indonesia. Di sini kami ingin mempertanyakan tentang verifikasi media. Tadi Ibu katakan ada pengurus mengatakan untuk persyaratan verifikasi media adalah bergaji. Yang saya tahu, yang pengalaman saya di lapangan, saya sebagai wartawan bukan setahun 2 tahun, ada media nasional tidak bergaji tapi sudah verifikasi. Bagaimana tanggapan Ibu perihal masalah ini? Yang kedua, terkait dengan
perlindungan kepada wartawan media online. Dalam segi pemberitaan seringkali kita terdapat benturan-benturan kepada orang yang diberitakan mengenai pemberitaan itu. Misalkan dari segi foto. Kadang ada masyarakat yang diberitakan fotonya itu ada di media online, dia mengatakan itu pencemaran nama baik. Dari pencemaran nama baik yang bagaimana? Sedangkan itu kan produknya produk media gitu, berbadan hukum. Lain halnya media itu tidak berbadan hukum. Tolong Ibu mohon dijelaskan kepada saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 3 penanya terakhir, teman-teman, tadi sudah kita dengar. Nanti mungkin beririsan Bu ini atau yang bisa jawabnya kaitannya dengan mohon diaktifkan Media Watch, kemudian kaitannya dengan pemilu. Tadi Kang Yedi juga sudah bicara tentang pemilu. Kemudian tadi bagaimana dengan media yang sudah terverifikasi tapi di lapangan katanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mau juga karyawannya. Kalau saya sih nggak mau, Pak. Saya gugat perusahaannya. Dulu saya begitu, Pak. Dengan pertimbangannya udahlah daripada nggak digaji saya mau. Saya nggak mau, Pak. Dulu begitu dibilang mau nggak sini, enggak. Emang saya nggak bisa kerja di sini. Cuman kalau sudah sekian tahun mau, ya sama-sama selingkuh gitu bahasanya. Kemudian kaitan dengan perlindungan media online. Monggo silakan Bu Nini atau Kang Yadi. Silakan. Dulu pengalaman saya begitu, Pak. Setelah dewek berarti. Saya nggak mau. Kalau saya gugat medianya. Nah, saya memberikan itu dulu, jawaban nanti habis itu Mbak Nini mungkin bisa tambahkan. Pertama itu mengenai perlindungan pewarta di masa pemilu. Saya ingin sampaikan bahwa perlindungan terhadap jurnalis tidak ada bedanya kalau di masa pemilu maupun di masa non-pemilu sama saja. Kita menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 bahwa setiap jurnalis yang mengerjakan produk jurnalistiknya secara profesional maka itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Artinya apa? Bahwa jelas kalau seandainya berhubungan dengan karya jurnalistik, maka dia mendapatkan hak perlindungan. Kalau seandainya karya jurnalistiknya ada sedikit mungkin tanpa verifikasi atau diprotes dan lain-lain, hanya ada 2 yang dilakukan, itu adalah hak jawab dan hak koreksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya terjadi kekerasan terhadap pers. Dewan Pers di era tahun 2002 saja sudah 2022 sudah banyak sekali yang diselesaikan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap pers. Jangankan kekerasan fisik, yang namanya kekerasan intimidasi saja sudah diselesaikan. Seperti kasus yang terjadi waktu peliputan Sambo yang dilakukan oleh beberapa media online. Terjadi perampasan terhadap alat kerja dan intimidasi dan lain-lain. Kemudian Dewan Pers langsung melakukan follow up dan selesai sampai yang bersangkutan disanksi oleh kesatuan kepolisian. Artinya itu akan terjadi. Bagaimana dengan kasus pemilu? Di kasus pemilu di Dewan Pers sendiri itu kita ada namanya Satgas Anti Kekerasan Terhadap Pers, dan itu selain Dewan Pers juga kita bersama-sama dengan konstituen membentuk satgas tersebut, dan mereka lah yang akan bekerja 24 jam bersama-sama mengawasi dan melakukan advokasi terhadap kekerasan terhadap pers. Itu yang pertama tentang perlindungan pewarta di masa pemilu. Kemudian yang lainnya juga makanya mungkin Mbak Nini menyampaikan. Saya nambahkan sedikit saja, barangkali karena ini menjelang pemilu ya. Dewan Pers saya lupa dan menyampaikan bahwa kita sedang merencanakan MOU dengan pihak-pihak yang memang menjadi stakeholder dari pemilu, KPU, Bawaslu, KPI, media dan kepolisian. Dengan harapan tentu nanti diimbangi juga dengan kualitas pemerintahan kita. Ya, karena bagaimanapun hiruk-pikuk pemilu ini kadang-kadang bisa jadi membuat kita terlupa pada apa yang sudah aturan kerja kita.
Jadi kami berpesan agar pemilu kali ini kita sebagai pilar keempat demokrasi juga menjadi penegak dari pesta demokrasi itu menjadi satu pesta semua orang, pesta masyarakat kita, dan hasilnya nanti akan menjadi hasil kita bersama. Itu aja. Terima kasih. Ada yang menambahkan Kang Asmono pengen jawab? Terima kasih Pak. Terkait media sebenarnya dari sekalian, kami justru sudah menginisiasi untuk kembali diaturkan Pak. Jadi pasal 17 tentang penasta masyarakat itu memang kami coba kaji kemarin secara intensif apa yang bisa kita lakukan. Itu ada saja malah kita media awards. Nah, kemarin Oktober kami sudah mencoba, dan hal yang pertama kali adalah melakukan riset tentang kelembagaan media awards yang masih ada. Dan ternyata sedikit sekali. Memang harus diakui sulit mencari sekarang lembaga pemantau media yang masih eksis. Kalau Bapak masih eksis, kami sangat berterima kasih. Nanti kita bisa sama-sama mencoba meningkatkan kembali. Tahun ini seolah ada beberapa agenda tadi, sehingga sebenarnya kalau media ini bisa aktif, itu tugas dan fungsi Dewan Pers agak ringan ya. Jadi tidak semata-mata mengadu pada Dewan Pers. Cuman karena memang kapasitas untuk membangun media itu kan cukup besar ya. Waktu kami ketemu dengan beberapa teman akademisi itu maupun para pegiat media di Semarang maupun Jakarta, mereka tidak punya instrumen pemantauan yang cukup efisien. Nggak mungkin lagi manual sekarang Pak, nanti mungkin mantau media online yang luar biasa banyak. Jadi jangan khawatir Bapak, kami di Dewan Pers sangat concern soal ini, dan mari kita berkolaborasi seperti pesan Bu Ketua dari awal tadi, sehingga inti dari pesan Bu Ketua tadi adalah kolaborasi merawat kemerdekaan pers. Kira begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kang Asmono, Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya paripurna sudah kegiatan kita hari ini, apa yang sudah disampaikan sudah ditanggapi juga oleh teman-teman. Rasanya memang tidak memuaskan semuanya, tapi ini adalah bagian dari upaya keterbukaan Dewan Pers dengan apa yang sedang, sudah, dan akan dilakukan. Sebagai penutup barangkali Bu Didi bisa memberikan closing statement pada kesempatan sore ini. Saya persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua. Rasanya kita semua tadi sudah mendengarkan bahwa menghasilkan karya jurnalistik yang baik, yang bisa memberikan nilai informatif, yang bisa mengungkapkan fakta-fakta kebenaran, yang bisa memberikan pendidikan kepada publik, yang bisa memberikan kontrol sosial yang baik, ya, yang bisa melahirkan pembaharuan peradaban, memerlukan kerja bersama di antara kita, bukan hanya insan pers. Bagi insan pers ada dua kata kunci penting, yaitu media yang profesional, lembaga media yang profesional, tetapi juga harus memiliki teman-teman wartawan yang memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki kemampuan yang tinggi, dan untuk itu bukan hanya menjadi tanggung jawab teman-teman pers, bukan hanya teman-teman media, tapi tanggung jawab bersama, bukan hanya Dewan Pers. Butuh campur tangan pemerintah, butuh campur tangan penegak hukum, butuh keikutsertaan masyarakat yang bersama-sama dengan kita untuk selalu membuka diri dan bersiap dengan kita melaporkan hal yang memang dirasa ada ketidakadilan, ada hal-hal yang mencederai keadilan masyarakat. Terima kasih sekali lagi kedatangannya. Mohon terus dukungannya kepada kita. Bersembilan ini sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan tantangan, hambatan, dan beberapa hal ke depan. Tapi dengan semangat dan kerjasama dengan kawan-kawan semua, dengan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi hal yang mudah kita hadapi. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya teman-teman media, teman-teman konstituen, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf barangkali ada tutur kata perilaku yang tidak berkenan, tidak ada niat menggurui. Sekali lagi ini adalah bagian semangatnya untuk kita bersama. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih. Saya tutup.
aura kasih menangis sedih cukup sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.